Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu tahun 2024. Tapi ingat ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio ya. Ambil saja mana yang resonate buat kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kali ini temanya adalah hal baik yang akan datang pada kamu di tahun 2024 ya. Jadi ini adalah hal baik ya yang akan datang ke kamu gitu di tahun 2024. Kalau yang resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk prediksi tahun 2024 ya, buat kamu yang pengen lihat ya atau pengen tahu tentang kehidupan spiritual, karir, keuangan, atau asmara percintaan kamu bisa booking ya mulai dari sekarang gitu ya untuk prediksi tahun 2024 ya. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Prediksi ini khusus untuk reading saja ya, jadi nggak ada konsultasi ataupun tanya jawab apapun gitu. Kalau ingin konsultasi dengan reading, kalian bisa buat konsultasi ataupun personal reading konsultasi gitu ya. Jadi nggak hanya reading saja, tapi ada konsultasi gitu. Ya, ada tanya jawab, jadi kalian bebas bertanya apa aja gitu. Ya, tapi kalau ingin prediksi saja, kalian pengen tahu saja kehidupan kamu seperti apa di tahun 2024 ya, baik spiritual, kemudian karir ataupun keuangan ataupun asmara ya. Jadi ada lengkap gitu ya. Kamu bisa buat personal reading, oke? Dan untuk melihat promo ataupun untuk melihat pesan singkat ya harian, kamu bisa follow Instagram ya. Instagramnya ada di keterangan profil atau bawah video ini untuk linknya gitu. Ada info di sana bila ada promo ataupun kalian ingin lihat pesan singkat ataupun pesan semesta. Oke, hal baik yang akan datang padamu untuk Scorpio di tahun 2024. Kita akan tarik 3 kartu saja ya, jadi nggak lama-lama gitu. Kalau ingin readingan panjang atau lama, kalian bisa buat personal aja. Kita ambil satu lagi ya, kita ambil 3. Di sini ada King of Swords. Oke. Ada King of Swords. Oke. King of Swords. Aku lihat di sini ada apa ya, kayak seperti kekuatan dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya, tentang ketegasan gitu ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin ya kamu sulit sekali untuk membuat satu keputusan, kayak penuh dengan keraguan-raguan gitu ya. Ini kali ini kamu enggak ya, kamu akan istilahnya punya kekuatan untuk membuat sebuah keputusan gitu ya. Seperti itu. Jadi punya keberanian untuk memutuskan sesuatu. Kalau untuk sebelum-sebelumnya mungkin kamu enggak ya, masih selalu dalam keraguan-raguan, kemudian kebingungan, kebimbangan. Kali ini enggak. Dan kamu akan menjadi orang yang lebih tegas di sini. Punya karakter yang lebih kuat lagi juga di sini aku lihatnya. Kemudian kalau dari segi karir ya atau keuangan, di sini aku ngeliat juga ada peningkatan ya yang cukup bagus gitu. Kayak mungkin posisi kamu ini meningkat gitu ya. Di posisi kamu ini
ada peningkatan gitu loh ya. Jadi kayak kayak stabil gitu loh ya. Bisa ini stabil di posisi kamu, ataupun di sini ada peningkatan di posisi karir kamu gitu loh ya. Yang awalnya mungkin kamu jadi karyawan biasa gitu ya, mungkin di sini kamu bisa jadi karyawan tetap, ataupun di sini ada peningkatan, mungkin kamu jadi diangkat jadi seorang naik level lah pokoknya ya. Dari bawah itu kamu naik level, satu level lagi gitu loh istilahnya. Pokoknya ada peningkatan dari segi itu gitu kalau misalkan di karir gitu. Kemudian di sini ada Five of Wands. Kamu akan bisa menangani sebuah konflik yang terjadi gitu ya. Jadi di sini kamu juga nggak mudah terpicu gitu ya oleh emosi, oleh amarah gitu. Kalau misalkan ada konflik apa yang terjadi gitu ya, itu kamu lebih bisa melihat atau menilai gitu ya dengan bijaksana gitu. Jadi ini kayak orang yang nggak mudah, istilahnya apa ya, kayak di adu domba gitu loh ya. Kamu akan lebih cerdas lagi di sini, lebih bijaksana lagi, lebih bisa menilai apa yang betul, apa yang salah gitu, apa yang seharusnya kamu lakukan dan apa enggak, apa yang seharusnya kamu hindari atau enggak gitu loh istilahnya seperti itu. Mungkin untuk sebelumnya itu kamu nggak bisa seperti ini gitu loh, tapi di tahun 2024 kamu akan bisa gitu loh ya. Dan juga aku lihat kalaupun kamu ada sebuah konflik di sini ya, di tahun ini mungkin kamu belum bisa menyelesaikan masalah kamu ini, konflik kamu ini, di tahun 2024 kamu akan bisa menyelesaikannya, akan ada jalan keluarnya gitu ya. Kemudian di sini ada Empress. Oke. Empress ini aku ngelihatnya lebih ke pertumbuhan ya. Bisa ini pertumbuhan dari segi finansial ya, baik dari segi finansial, karakter, kepribadian gitu ya. Ini kamu akan jadi orang yang lebih jauh lebih baik gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin kamu juga akan lebih merasa nyaman ya, aman dengan diri kamu sendiri. Kamu akan jadi orang yang pokoknya lebih apa ya, Kak, lebih percaya diri gitu loh ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin kamu nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa self love gitu loh ya, kurang self love gitu loh. Tapi di tahun 2024 nanti kamu akan lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri ya. Kemudian kamu juga akan bisa merawat dirimu jauh lebih baik lagi seperti itu. Dan aku juga ngeliat di sini ya, nggak semua, untuk beberapa aja. Kalau kamu menginginkan seorang momongan gitu ya, kamu pengen punya anak, ataupun yang ya entah kamu pengen punya anak atau enggak ya, yang jelas di sini pokoknya ini hal baik ya. Hal baiknya adalah kamu akan mendapatkan momongan gitu ya, akan ada kehamilan di sini di tahun 2024 gitu ya. Ya mudah-mudahan ini restoran untuk kamu yang mengharapkan saja ya, yang selama ini tuh menunggu gitu, pengen jadi seorang ibu gitu ya, ataupun untuk beberapa di sini pengen jadi seorang istri ya, ataupun kamu pengen single di sini. Maksudnya single tuh gini, di tahun ini ya, seperti yang gue bilang tadi, mungkin kamu ada sebuah konflik di sini, pertikaian, mungkin bisa saja dengan pasangan gitu ya, dan kayak belum selesai gitu loh masalah kamu dengan pasangan. Contoh misalkan ya, kamu itu ngurus perceraian gitu dengan pasangan kamu. Nah, di sini mungkin di tahun ini tuh kayak agak sulit gitu ya, tapi di tahun 2024 ini kayaknya kamu bisa ya, udah bisa kayak menjadi seorang single gitu ya, seorang single gitu. Kalau ya single mom gitu ya, single mother gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak ada jalan keluar dari permasalahan kamu. Ya, konflik ini mungkin juga kamu ya sudah membuat satu keputusan gitu, tapi kayaknya kok masih dipersulit gitu loh. Entah yang mempersulit kamu ini memang dari pihak-pihak di tempat kamu mengurus perceraian, ataupun dari pihak-pihak seperti suami kamu sendiri ataupun istri kamu sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi di tahun 2024 ini kayaknya
mudah gitu ya, kamu akan dimudahkan dan kamu akan berhasil keluar dari situasi yang menurut kamu sangat sangat sulit gitu untuk kamu, istilahnya gitu ya. Tapi untuk beberapa memang ini akan ada kehamilan ya, kamu akan jadi seorang ibu di sini gitu. Dan kita akan lihat untuk dari kartu oracle-nya ya. Yang aku baca ini hal baik ya, bukan hal buruk gitu. Kalau misalkan jadi seorang single father atau father single itu memang sudah keputusan kamu gitu. Mungkin di tahun ini memang kamu sudah melakukan itu tapi kayak belum ada hasil gitu, atau keputusan yang pasti, istilahnya kayak gitu. Masih terjadi konflik, masih harus ini, masih harus gitu. Pokoknya banyak kesulitan gitu, karena ada Five of Wands juga di sini kartumu, yang dimana ini adalah banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan gitu loh. Seperti itu. Kita lihat dari kartu oracle-nya. Di sini ada Unbound, kemudian di sini ada Sisterhood of the Rose, Practice Mystic a Teacher. Oke. Ini aku ngelihatnya lebih ke melepas ketakutan kamu ya di sini. Aku ngelihatnya ada beberapa yang mungkin tahun ini ya kalian mengalami masa-masa sulit ya. Maksudnya gini, mungkin ada banyak ketakutan, mungkin ada banyak kecemasan, mungkin ada banyak kekhawatiran gitu. Kemudian ada hal-hal yang mengganggu kamu gitu ya, membuat kamu sering galau, sering sedih gitu ya. Dan ini di tahun 2024 kayaknya kamu akan bisa melepaskan itu semua dan bisa keluar dari istilahnya dari gelap gitu ya. Ibaratnya kan kalau kita selalu khawatir, cemas tentang sesuatu gitu ya, nggak ada happy-happynya, nggak ada bahagianya, itu kan kita berada dalam satu kegelapan gitu ya. Nah ini nggak, kamu akan bisa jalan ke arah yang lebih terang nanti gitu. Jadi intinya yang jelas di sini kamu akan menemukan jalan terang atau titik terang, kamu akan bisa melepaskan hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang nggak baik itu, istilahnya kayak gitu ya, perasaan-perasaan dimana takut, cemas, khawatir, kemudian banyak pikiran dan sebagainya, kesedihan, kegalauan seperti itu. Ini akan bisa kamu lepaskan gitu ya, kamu akan bisa berjalan ke arah cahaya gitu ya, kamu akan lebih kalaupun kamu belum bisa ya, setidaknya di sini kamu akan bisa menghadapi ketakutan kamu di sini. Kamu akan bisa menghadapi kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, atau istilahnya kegelapan jiwa kamu di sini. Kamu akan menemukan caranya itu gitu. Seperti itu, dan bisa keluar pada akhirnya gitu. Dan di sini ada Sisterhood of the Rose, British ya. Ini kayak aku ngelihatnya sih lebih ke seorang wanita cantik gitu ya. Feel aku sih ke gitu. Jadi kamu akan bisa melepaskan sesuatu yang mengganggu hati kamu. Kayak kalau sebelumnya mungkin kamu masih ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada dendam, ada marah. Ini enggak, kayaknya hati kamu akan bisa kayak akan bisa melepas itu semua ya, bisa let go, bisa healing, dan kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik di sini. Mungkin kamu akan terlihat lebih cantik, lebih menarik, lebih menawan, kamu tahu merawat diri, kamu tahu caranya self love, atau kamu bisa self love, istilahnya seperti itu. Seperti Empress ini, seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Kamu akan bisa menyayangi diri kamu sendiri, kamu akan menemukan rasa percaya diri kamu sendiri, terlepas kamu single mother ataupun enggak gitu ya, ataupun kamu seorang single gitu ya. Jadi ada kehidupan yang jauh lebih baik setelah kamu mengalami peristiwa ibaratnya kayak badai gitu ya. Kamu telah menghadapi semuanya itu, dan kini kamu tinggal memetik hasil dari perjuangan kamu, istilahnya gitu ya.
kamu tahu cara merawat diri kamu, kamu juga dari situ kamu juga tahu bagaimana cara menghadapi ketakutan kamu, kegelapan jiwa kamu atau kekhawatiran kamu. Ya, ketika hal itu tuh setiap saat tuh keluar atau muncul ke permukaan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu Scorpio. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu bacaannya. Terima kasih. Sampai jumpa.